kalau kita buat video dan di dalamnya ada orang yang merokok gitu, itu videonya bisa kena pedoman komunitas atau dolar kuning. Kalau dihitung 0,25 dolar itu kalau dirupiahkan 3.700 rupiah. Kalau penghasilan saya pakai untuk jajan, maka akan cukup untuk membeli cilok. Karena seberapa banyak pun penontonnya, ketika videonya terkena dolar kuning, sampai cubluk bitu pun nggak bakal dapat kebeli iPhone 11. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai YouTube. Sesuai thumbnail dan judul, yaitu cara mengatasi icon dolar kuning. Nah, untuk icon dolar kuning sendiri itu sangat dihindari oleh para kreator di YouTube. Karena ketika channel yang sudah dimonetisasi, ketika mereka upload, lalu melihat di bawah videonya berlogokan dolar kuning, saya jamin mereka akan kecewa, termasuk juga saya. Karena apa? Ketika video kita terkena dolar kuning, maka iklan yang akan muncul di video kita itu terbatas. Bahkan tidak akan muncul sama sekali di video yang terkena dolar kuning tersebut. Otomatis kita nggak akan dapat apa-apa dari itu. Oke, di sini saya akan memperlihatkan video saya yang terkena dolar kuning. Berapa sih penghasilan yang saya dapat dari view sekian misalkan. Nah, di video ini saya terkena dolar kuning. Kalau dilihat dari jumlah viewersnya itu saya mendapatkan 117.000 kali ditonton. Andaikan video ini mendapatkan dolar hijau, maka pendapatan yang akan saya dapat itu sekitar 800 ribuan. Ini hitungan kasarnya ya, sesudah dipotong 45% oleh YouTube. Nah, ini kenyataannya jika video terkena dolar kuning, maka penghasilan yang akan saya dapat itu hanya 0,25 dolar. Kalau saya kurkan ke IDR atau ke rupiah, itu hanya akan mendapatkan 3.700 rupiah. Kalau dihitung 0,25 dolar itu kalau dirupiahkan 3.700 rupiah. Kalau penghasilan saya pakai untuk jajan, maka akan cukup untuk membeli cilok. Karena seberapa banyak pun penontonnya, ketika videonya terkena dolar kuning, sampai cubluk bitu pun nggak bakal dapat kebeli iPhone 11. Oke, kembali ke pembahasan. Video saya yang viewersnya itu yang 117.000, tetapi terkena dolar kuning itu pendapatannya masih kalah dengan video saya yang lain yang hanya 1.000 penonton. Coba kalian perhatikan. Hitungan antara 1.000 dibanding 170.000 kan cukup jauh. Tetapi pendapatan hampir sama ketika dilihat di sini. Bahkan masih kalah dengan view yang 1.000 tetapi icon dolarnya hijau. Nah, itu dia perbandingan antara si hijau dan si kuning. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke cara untuk mengatasinya. Pertama-tama kita masuk dulu ke aplikasi Creator Studio di Android kita, lalu tap pada video yang terkena dolar kuningnya. Nah, di sini yang pertama kita harus lihat itu dari segi judul. Karena apa? Metadata yang pertama kali tercium oleh teknologi otomatisnya YouTube adalah judul. Coba di sini kalian perhatikan judul yang saya pakai. Menurut kalian apakah ada yang salah atau ada pelanggaran di dalamnya? Menurut saya karena ini konten tutorial dan materi diisi video membahas aplikasi yang ada di Play Store, maka tidak ada masalah. Itu menurut saya loh ya. Tapi kenapa video saya terkena dolar kuning? Nah, sebelum saya minta peninjauan manual dan pasti ujung-ujungnya ditolak, maka saya tidak akan pakai cara tersebut karena cukup beresiko juga. Beresikonya ditolak tentunya. Karena di sini menurut saya masalahnya sepele, jadi nggak perlu meminta peninjauan manual. Dan setelah saya teliti lagi di metadata yang saya berikan, yaitu judul, deskripsi, dan juga tag, itu ternyata baru saya sadari ternyata judul di video ini ada yang sensitif. Coba kalian tebak kata apa yang sensitif di judul yang saya pakai ini. Nah, kalau menurut saya ada satu kata yaitu seseorang. Coba kalian perhatikan. Karena YouTube mungkin menghindari konten yang bisa merugikan orang lain ke depannya.
meskipun materi yang kita pakai sumbernya dari Play Store atau dari Google yang jelas-jelas legal untuk dipergunakan. Jadi karena ini YouTube yang kasih aturan, kita wajib untuk ikuti aturan mainnya karena kita kan kreator YouTube, kita harus ikuti aturan yang ada di YouTube. Oke, di sini saya akan coba hapus satu kata yaitu seseorang di judul, deskripsi, dan juga tagnya. Oke, sekarang sudah 20 menitan lebih ya. Coba saya akan lihat lagi apakah icon dolar di video yang terkena dolar kuning itu milik saya bisa berubah menjadi dolar hijau. Oke, sekarang saya akan buka lagi aplikasi YouTube Creator punya saya. Dan ini hasilnya. Jadi kesimpulannya, hal yang pertama dilihat oleh YouTube dari video kita itu bukan isi video seperti apa, karena YouTube tidak akan melihat isi dari video kita satu persatu. Karena video yang ada di YouTube itu ratusan juta, mungkin lebih. Kecuali bila video kita ada yang melaporkan, baru YouTube lihat video kita dan meninjau secara manual oleh tim YouTube-nya sendiri, oleh orang lah intinya. Jadi kita juga harus paham sedikit algoritma YouTube itu seperti apa, cara kerjanya agar tidak salah langkah. Karena YouTube juga telah menjelaskan di artikel yang mereka buat untuk para partner YouTube seperti kita. Salah satunya jika kita terkena masalah dolar kuning. Di salah satu artikel yang sudah ditulis YouTube juga sudah dijelaskan bahwa kita harus tinjau sendiri atau memberikan penilaian mandiri terhadap video yang terkena dolar kuning sebelum tim YouTube yang meninjau manual. Salah satunya langkah seperti di video ini yang saya lakukan ini. Sedikit cerita pernah saya baca di Facebook ya. Itu dulu pernah ada isu kalau kita buat video dan di dalamnya ada orang yang merokok gitu, itu videonya bisa kena pedoman komunitas atau dolar kuning. Nah, kalau menurut saya bukan seperti itu artinya. Yang dimaksud merokok adalah konten yang berbau tembakau. Kalau diartikan tembakau itu konten yang mengiklankan rokok, membuat tutorial merokok, cara untuk merokok yang benar, ataupun membahas pabrik rokok ataupun petani rokok, mengulas produk rokok tertentu. Nah, seperti itu yang tidak diperbolehkan oleh YouTube. Karena peraturan itu dikeluarkan oleh negara asal YouTube itu sendiri, yaitu California. Jadi kesimpulannya bukan merokok yang dilarang di videonya, tetapi pembahasan yang membahas tembakau. Atau sengaja kita video membuat tutorial atau mengiklankan rokok, itu yang tidak boleh. Jadi sedikitnya ketika kita bergelut di dunia YouTube itu kita harus sedikit lah kita bisa paham sebelum menyimpulkan. Buat kalian yang masih bingung, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti saya bantu jawab kalau pertanyaannya masuk akal. Oke teman-teman, mungkin segini aja dulu pembahasan. Semoga dapat dipahami dan jangan lupa sesuatu itu harus diawali dengan iqra, yaitu bacalah. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.